Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan ibadah online Gen Kids pada Minggu hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, Lost Devi ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, buktinya seperti pagi ini kita bisa bangun pagi dan mengikuti ibadah bersama. Mari kita menyanyikan dengan sukacita, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Lebih semangat lagi katakan, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Oke Gen Kids, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, biar Lost Devi yang mimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bangun pagi dari tidur kami. Kami juga boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Gen Kids yang sudah lama tidak kami temui. Kami berdoa biar setiap mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberkati mereka. Dan biar saat ini Tuhan, kami menyambut berkat-Mu dengan sukacita, kami akan beribadah, kiranya Tuhan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke Gen Kids, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tema cerita firman Tuhan minggu ini adalah tentang Tuhan memelihara. Lost Devi mau sharing sedikit nih Lost Alfian, bagaimana Tuhan memelihara hidup Lost Devi sepanjang masa ini. Misalkan sebagai contoh, ya nih, misalkan seperti kondisi saat ini yang COVID di mana-mana, Lost Devi nggak bisa terlalu sering keluar rumah, tapi puji Tuhan, sampai detik hari ini Lost Devi masih diberikan kesehatan. Amin. Sehingga pada hari ini Lost Devi masih bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kira-kira nih kalau Lost Alfian, ada nggak cerita yang mau di-sharingkan juga kepada Gen Kids di rumah? Oh tentunya ada. Ya, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Sampai saat ini juga masih bisa main musik. Wow. Itu karena berkat Tuhan. Ya, Tuhan kita hebat ya Lost Alfian ya. Oke Gen Kids, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Lost Devi ajak lagi kita semua untuk menyanyikan satu pujian, yaitu Karena Tuhan Sayang Padaku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Apa yang kau
Shalom adik-adik. Sudah lama ya Lause Dewi nggak bawain cerita di ibadah Gen Kids. Lause kangen sekali dengan kalian semua, dan Lause yakin kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, hari ini Lause Dewi mau cerita. Temanya adalah Tuhan memberkati. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu siapakah raja yang terpilih menggantikan Saul menjadi raja bangsa Israel? Ada ingat siapa namanya? Ya, betul sekali. Namanya Daud. Wah, ada yang tahu nggak perawakannya Raja Daud tuh seperti apa? Penampilannya tuh seperti apa sih Raja Daud? Kalau dikatakan di Alkitab ya, kemerah-merahan dan dia lumayan tampan ya Raja Daud. Nah, adik-adik, cerita hari ini Lause mau cerita diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik yang kelas besar boleh buka Alkitabnya. Sebelum Lause mulai cerita, boleh persiapkan Alkitabnya, persiapkan buku penghubungnya, dan jangan lupa kita juga harus persiapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari adik-adik boleh berdoa bersama-sama dengan Lause Dewi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh sudah mempersiapkan diri kami mau beribadah Gen Kids hari ini bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun kami gak beribadah di tempat yang sama, tapi kami yakin Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Kau selalu pimpin Papa dan Mama kami, dan juga setiap kami ketika kami belajar di rumah, kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan kami juga pengen Tuhan hari ini apa yang Lause Dewi sampaikan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Seperti yang tadi Lause Dewi udah sampaikan, bahwa Lause Dewi mau cerita tentang Raja Daud hari ini. Tapi sebelumnya, Lause mau tanya ke adik-adik semua. Ada yang tahu nggak kira-kira benda berharga apa milik bangsa Israel yang amat kudus dan suci? Ada yang tahu nggak apa? Ya, betul sekali. Benda itu adalah tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian adalah benda pusaka milik bangsa Israel yang amat berharga. Karena tabut perjanjian merupakan tanda kehadiran Allah atau adanya Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut perjanjian ini sangat kudus dan gak boleh dipegang oleh sembarangan orang loh adik-adik. Nah, ada yang tahu gak isinya apa nih di dalam tabut perjanjian? Betul sekali, isinya adalah 2 loh batu hukum Taurat. Makanya tabut perjanjian itu menjadi sangat kudus dan sangat suci karena itu merupakan hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dan juga menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, sebelum masa Raja Daud dan juga Raja Saul, kan bangsa Israel sering perang ya sama bangsa Filistin. Jadi tabut perjanjian ini sempat dirampas sama bangsa Filistin, kemudian dikembalikan dan disimpan di rumah Abinadab. Dan setelah 20 tahun, waktunya cukup lama ya adik-adik, Raja Daud akhirnya mau mengembalikan tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Nah, setelah dikembalikan ke Yerusalem, itu juga prosesnya panjang loh adik-adik, karena tabut perjanjian itu merupakan benda yang berharga, betul? Ya kan? Jadi gak bisa sembarangan diangkutnya, gak boleh langsung digerek pakai troli gitu kayak kita mindahin barang atau kita pegang gitu, gak boleh adik-adik. Karena ini benda yang amat kudus dan suci, dipindahinnya juga melalui prosesi yang spesial atau istimewa. Ada pawai-pawai dan Raja Daud dan bangsa Israel mengiring tabut perjanjian itu sampai kembali ke Yerusalem dengan pujian-pujian dan penyembahan. Nah, setelah kembali ke Yerusalem, tabut perjanjian itu disimpan di kemah. Sampai suatu hari
Raja Daud tuh lagi berpikir, karena dia begitu gelisah ya. Dia berpikir, dia tinggal di istana yang begitu mewah, sangat indah, penuh dengan emas istananya. Tapi kok tabut perjanjian Allah yang amat kudus dan suci itu cuma ada di kemah. Adik-adik atau tenda, tahu kan ya tenda tuh kayak gimana. Nah, makanya Raja Daud tuh berpikir, Raja Daud mau bikin sebuah tempat yang istimewa, sebuah tempat yang indah untuk tabut perjanjian tersebut. Tapi ternyata Tuhan tuh gak pengen Raja Daud membuat tempat seperti itu. Makanya Tuhan berfirman melalui Nabi Nathan menyampaikan kepada Raja Daud bahwa Raja Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah memelihara Raja Daud, menaklukkan semua musuh-musuhnya Raja Daud. Dan Raja Daud ini dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi raja. Maka dari itu Tuhan menyampaikan kepada Raja Daud, jangan takut bahwa Tuhan akan memberkati Raja Daud, akan memberikan keturunan kepada Raja Daud, dan nantinya keturunannya Raja Daud yang akan membangun rumah atau bait Allah tersebut. Nih, janji Tuhan kepada Raja Daud bahwa Tuhan akan memberkati keturunan-keturunannya Raja Daud dan akan memastikan bahwa keturunannya Raja Daud yang menjadi raja berikutnya. Dan ia yang akan membangun bait Allah atau rumah Allah tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Daud ini apa sih kira-kira yang bisa kita pelajarin? Nah, adik-adik, maksudnya mau tanya nih sekali lagi, di kondisi sekarang nih, pandemi COVID, kita semua belajar dari rumah, bekerja dari rumah, lalu juga kerja dari rumah ya. Papa mama kalian juga mungkin kerja dari rumah. Kira-kira Tuhan masih ada gak di tengah-tengah kita? Kira-kira sekarang tuh Tuhan meninggalkan kita atau enggak sih? Jawabannya enggak ya adik-adik. Kondisi COVID sekarang terjadi itu atas rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Dan kita semua, Lause dan juga adik-adik, adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk mengalami COVID ini. Nah, adik-adik, meskipun situasi sekarang saat ini gak enak, tapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. No, salah, gak. Tuhan itu tetap memberkati setiap kita. Tuhan itu tetap menyertai setiap kita. Tuhan itu tetap memelihara setiap kita anak-anaknya. Maka dari itu, meskipun situasi sekarang ini kayaknya gak enak ya, kita harus belajar dari rumah, online, ibadah online juga dari rumah, susah dan gak enak. Tapi itu semua terjadi atas kehendaknya Tuhan atau atas keinginannya Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan meninggalkan setiap kita. Tidak, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Meskipun dia gak kelihatan, tapi Tuhan memelihara hidup kita. Apa bukti pemeliharaan Tuhan? Setiap hari kita masih bisa makan ya. Setiap hari kebutuhan kita masih tercukupi. Kita masih bisa sekolah, meskipun online, tapi tetap masih bisa belajar. Kita masih bisa kebaktian, walaupun terbatas online, tapi kita masih tetap bisa dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan sedih, jangan takut, karena pasti Tuhan akan memelihara kita sampai kondisinya pulih kembali nanti. Lause juga mau kasih kesaksian ya adik-adik. Lause juga pernah mengalami masa-masa di mana Lause merasa, kok sepertinya Tuhan gak ada ya di tengah hidup Lause. Kok kayaknya Lause sendirian ya menghadapi kesulitan yang Lause hadapi. Tapi tahu gak adik-adik, sebenarnya Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada bersama-sama dengan Lause dan juga adik-adik sekalian. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu memelihara dan memberkati kita. Nah, tapi apa kuncinya? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, taat sama perintah Tuhan, menjadi orang yang disukai Tuhan. Seperti beberapa minggu lalu kita juga belajar ya tentang orang-orang yang mana Tuhan berkenan atau Tuhan suka sama dia. Orang-orang yang taat sama Tuhan. Betul ya, kita udah belajar dari 2 raja Israel.
Ada raja yang mana Tuhan tuh jadi gak suka sama dia karena dia gak taat sama Tuhan. Tapi ada raja yang mana Tuhan tuh seneng banget sama dia karena dia itu begitu taat sama perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik saat ini. Meskipun kondisi saat ini kayaknya Tuhan tuh gak ada. Semua orang menderita loh tapi Tuhan tuh ada. Tuhan gak pernah meninggalkan setiap kita. Tapi kita juga harus hidup taat. Meskipun kondisinya sulit, meskipun kondisinya gak enak, tapi kita pun harus hidup taat, hidup menjadi orang-orang yang disukai sama Tuhan. Adik-adik siap untuk hidup seperti itu? Siap untuk taat perintah Tuhan? Lalu yakin semuanya siap. Lalu juga mau jadi orang yang taat sama perintah Tuhan. Lalu juga mau jadi orang yang disukai sama Tuhan. Lalu juga mau mengajak adik-adik kita menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun susah, kita coba sama-sama ya. Oke, lalu juga mau kasih firman Tuhan, ayat hafalan yang kita akan hafal buat hari ini. Yuk, kita buka Alkitab kita sama-sama. Kalau tadi kita buka dari 2 Samuel, sekarang kita mau buka dari Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Begini bunyinya, Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Seperti firman Tuhan, ayat hafalan yang akan kita hafal hari ini, bahwa Tuhan akan memberkati kita, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia akan memagari kita dengan anugerahnya, dengan kasihnya, seperti perisai. Tahu gak adik-adik, perisai itu seperti apa? Seperti Kapten Amerika. Tahu ya, perisainya Kapten Amerika. Kita akan dilindungi selalu oleh Tuhan. Janji Tuhan itu selalu ada buat setiap kita, jadi jangan takut. Kita tetap yakin Tuhan menyertai dan menolong kita. Oke, yuk. Sekarang Lauso Dewi mau ngajak setiap kita berdoa. Kita mau ucap syukur atas janji berkat Tuhan itu. Adik-adik boleh ikuti Lauso berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, situasi saat ini gak enak. COVID ada di mana-mana. Kami bisa tertular. Papa, Mama, kami juga. Kami takut, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami percaya, kami juga mau taat sama perintah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh semangat jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami belajar dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Waktunya kita akan beraktivitas, dan hari ini Lausa akan ajak kita untuk beraktivitas. Kita akan membuat yang namanya pohon berkat. Nah, anak-anak Tuhan pasti selalu merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Banyak banget ya. Misalnya diberikan kesehatan, terus kita bisa sekolah online, kita bisa beribadah online bersama dengan teman-teman semuanya, dan banyak lagi. Nah, adik-adik, hari ini semua ajak kita untuk membuat aktivitas pohon berkat. Nah, adik-adik boleh siapin 1 lembar kertas, boleh kertas warna apa aja juga boleh. Kalau ada warna putih boleh warna putih, mau warna apapun boleh. Ini Lausa kebetulan aja lagi ada yang warna kuning. Terus boleh siapin juga origami di rumah. Origami
ya, terus pulpen, gunting, dan yang pastinya kita butuh lem. Nah, sekarang kita bikin dulu pohonnya. Caranya, kalau Lause di sini, Lause gambar batang pohon. Kayak gini, gambar batang pohon. Nah, nanti daunnya itu kita buat dari kertas origami ini dan kita tempelkan di atas sini. Nah, kalau adik-adik punya origami berwarna coklat, yang ini juga boleh adik-adik tutup dengan origami berwarna coklat menjadi batang pohonnya. Ya. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, gambarnya seperti ini ya. Kalau udah, ambil kertas origaminya, lalu adik-adik lipat menjadi 4. Udah lipat begini, lipat kembali. Nah, ini jadi ujungnya ya. Sekarang adik-adik ambil pulpen dan bikin bentuk kayak love gitu. Ini Lause kasih contohin itunya ya. Digambarnya dari sini ya ini. Jadi adik-adik kayak bikin gambar love. Nah, ini bagian ujungnya. Kita cetak seperti ini. Kemudian kita gunting. Adik-adik pakai gunting. Jadi cetakannya tadi, yang love-nya tadi, itu adik-adik bisa gunting. Atau kalau adik-adik punya ide sendiri, mau bikin bentuk daunnya seperti apa juga boleh, nggak masalah. Nah, ini kan jadi kayak love gitu kan. Habis itu kita buka. Tereng. Nah, nanti Lause kurang perfect, jadi kalian bisa kreasiin di rumah masing-masing. Kalau sudah, kita akan tempelkan di batang pohon yang tadi. Ya, nah ini tinggal adik-adik sesuaiin aja mau bentukan modelnya seperti apa. Tadi kalau yang saya bilang, kalau misalkan kalian punya origami warna coklat juga boleh dipakai untuk tutupin batang pohonnya. Oke? Oh ya, jangan lupa siapin lem ya untuk tempel. Tapi kalau adik-adik mau punya double tip juga boleh. Kebetulan Lause pakai alat yang seadanya aja. Kalau sudah, kita tempelkan. Nah, kalau pohon itu pasti ada buahnya, ya. Ya kalau tumbuhnya subur, baik, dia pasti akan ada buahnya. Dan sekarang kita akan tempel buah-buahnya itu adalah berkat-berkat apa sih yang selama ini sudah adik-adik terima dari Tuhan. Nah, langsung pakai lembaran juga, ya. Terus kita bikin lingkaran-lingkaran. Nah, di dalam lingkaran itu adik-adik bisa tulis sesuai dengan yang adik-adik rasakan. Ya, berkat apa sih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup adik-adik, ya? Kesehatan, bisa sekolah online, bisa beribadah walaupun online, dapat ada makan dan minum yang cukup. Adik-adik juga bisa melewati ujian dengan baik. Itulah berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Nah, adik-adik boleh bikin, nggak usah kebetulan pakai kertas ini ya. Adik-adik boleh pakai origami warna-warni juga nggak masalah ya, dibuat. Nanti kalau sudah diguntingin satu-satu ya, udah diguntingin satu-satu. Nih, maaf ya kalau kurang rapi, tapi adik-adik kalau kerjain di rumah boleh rapi-rapi yang cakep. Nanti kalau udah selesai bisa dipajang di rumah, bisa ditempel supaya mengingatkan kita loh bahwa Tuhan itu selalu memberkati kita dalam keadaan apapun. Walaupun kayak sekarang COVID, gak bisa kemana-mana, di rumah terus, tapi kita juga dapat berkat yang baru dari Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga setiap hari. Ada papa mama juga diberkati pekerjaannya, sekolah adik-adik sekolahnya juga semakin pinter belajarnya ya. Nah, kalau sudah, tadi yang buah-buahan itulah berkat-berkat yang adik-adik pernah terima. Adik-adik tempelkan di bagian daun hijaunya yang tadi. Seperti ini. Nih, kalau udah tadi, adik-adik bisa tempel di sebelah sini, misalkan. Nah, ntar yang lainnya bisa di sebelah sini. Terus nanti di sebelah sini.
dan di sebelah sini. Nah, kalau sudah kurang lebih jadinya akan seperti ini. Semakin adik-adik memakai banyak kertas origami, hasilnya pasti akan jadi lebih baik dan lebih bagus warna-warni. Kalau sudah selesai, jangan lupa dituliskan di bagian atasnya pohon berkatku. Lalu nanti jangan lupa ditulis Gen Kids 16 Agustus 2020. Boleh dikasih namanya. Nah, kalau sudah selesai adik-adik, karya adik-adik sendiri bisa adik-adik pajang, dan jangan lupa juga difotoin kelasnya masing-masing supaya nanti adik-adik bisa dapat stem tambahan ya. Dan jangan lupa kreasinya jangan cuma dibiarin aja, adik-adik bisa tempel di pintu kamar, di tembok ya, dimanapun adik-adik bisa taruh. Nanti bisa adik-adik lihat setiap kali, oh ini loh berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan aku gitu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, ucapkanlah dia, sebab inilah dia. Terima kasih. 1 Samuel pasal 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Amin. Terima kasih. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat 12b. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Alfa dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Aku anak raja, engkau anak
raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Oke Gen Kids, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah online bersama. Jangan lupa, minggu depan tetap ikuti ibadah online Gen Kids ya. Dr. Devi juga mau mengingatkan nih, untuk adik-adik semua di rumah, jangan lupa kumpulkan ayat hafalan minggu ini ke loser kelas masing-masing. Satu lagi, untuk aktivitas minggu ini, Loser tunggu ya aktivitas adik-adik di rumah untuk membuat pohon berkat. Oke Gen Kids, sekian ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.